Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya sendiri Nadifa Yana Sumera dan rekan saya ada Revi Alfianita dengan Monika Cayani. Langsung saja, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi biaya. Apa itu biaya? Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai dengan harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan biaya itu sendiri pun itu ada beberapa para ahli yang memiliki arti tersendiri, di mana menurut Henry Shimamura, pengertian biaya itu adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau di masa akan mendatang pada suatu organisasi. Yang kedua itu adalah dari Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengertian biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Baik, yang ketiga itu menurut Masyiah Qalmi, di mana Masyiah Qalmi ini berkata bahwasanya pengertian biaya itu adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat di saat sekarang atau yang akan datang, yang di masa yang akan datang bagi perusahaan. Baik, selanjutnya, apa itu perbedaan cost dan expense? Cost itu dalam bahasa Inggris berartikan biaya. Jadi pengertian cost itu adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa agar mendapatkan keuntungan atau mendapatkan manfaat yang berisiko ekonomis pada masa akan datang. Contohnya pembelian aktiva tetap sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi hingga disebut biaya pembelian. Dan pembelian aktiva ini itu tentunya mengeluarkan biaya atau uang, sehingga jumlah kas itu akan berkurang agar bisa mendapatkan manfaat secara ekonomis pada masa yang akan datang. Dan yang kedua, apa itu expense? Expense itu sendiri dalam bahasa Inggris berartikan beban, di mana adalah penurunan nilai ekonomi sebagai kas keluar atau aktiva yang berkurang. Dan expense ini biasanya dianggap sebagai kewajiban karena bisa menyebabkan nilai ekuitas menurun. Nah, pada umumnya beban atau expense ini juga disebut dengan sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sudah terjadi pada sebelumnya. Expense itu dicatat dalam laporan laba rugi dengan nama akun antara lain beban sewa, penyusutan, listrik, gaji, dan lainnya. Baik, selanjutnya itu mengenai objek biaya. Sistem akuntansi manajemen itu dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Dan objek biaya ini dapat berupa apapun, seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, dan aktivitas yang diukur biayanya dan dibebankan. Sebagai contoh, misalnya jika sebuah rumah sakit itu ingin menetapkan biaya departemen operasional, maka objek biayanya adalah departemen operasional. Aktivitas ini muncul sebagai objek biaya yang penting. Aktivitas adalah unit dasar kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi dan dapat juga digambarkan sebagai suatu pengumpulan tindakan dalam suatu organisasi yang berguna bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Aktivitas tidak hanya bertindak sebagai objek biaya, tetapi juga memiliki peran utama dalam pembebanan biaya untuk objek biaya lainnya. Contoh aktivitasnya meliputi pemasangan peralatan. Baik, berikutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya satu berdasarkan fungsi pokok perusahaan, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi terbagi dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung. Biaya operasional terbagi dengan beban pemasaran dan penjualan, beban ADM dan umum. Yang kedua berdasarkan periode akuntansi, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan. Ketiga berdasarkan pengaruh manajemen terhadap biaya, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Keempat yaitu karakteristik biaya dihubungkan dengan keluarannya. Yang pertama yaitu biaya engineered, yang kedua yaitu biaya discretionary, yang ketiga yaitu biaya committed atau biaya kapasitas. Kelima yaitu pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya, yaitu pertama biaya tetap, dua biaya variabel, tiga biaya semi variabel. Yang keenam berdasarkan objek yang dibiayainya. Yang pertama yaitu biaya langsung, kedua biaya tidak langsung.
baik berikut yaitu contoh format laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Berikutnya yaitu pola dan karakteristik perilaku biaya. 1. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Rentang yang relevan adalah rentang keluaran di mana asumsi hubungan biaya atau keluaran berlaku. Dalam rentang yang relevan, perilaku biaya tetap ditunjukkan dengan garis horizontal. Oleh karena itu, meskipun jumlah biaya tetap tidak berubah saat keluaran meningkat, biaya tetap per unit akan berubah karena biaya tetap disebar ke lebih banyak keluaran. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung dapat berubah dalam jangka pendek. Yang kedua yaitu biaya variabel. Adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Biaya variabel dapat dinyatakan dengan persamaan linear. Jumlah biaya variabel bergantung pada tingkat penggerak. Hubungan ini dapat dideskripsikan sebagai berikut. Kurva biaya variabel adalah sebuah garis lurus yang dimulai dari titik pangkat. Pada 0 unit yang diproduksi, jumlah biaya variabel adalah 0. Akan tetapi ketika unit yang diproduksi meningkat, jumlah biaya variabel juga meningkat. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya ini. Ketiga, biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Persamaan linear untuk biaya campuran sebagai berikut. Biaya campuran ditunjukkan oleh sebuah garis yang bertemu dengan titik vertikal. Titik pertemuan ini menyatakan komponen biaya tetap dan kemiringan garis menunjukkan biaya variabel per unit dari penggerak biaya. Berikut contoh grafik dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Berikutnya yaitu tabel perbedaan biaya per unit dan per total. Perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi berikut kami rangkum perbedaan antara kedua biaya ini. Dasar untuk perbandingan itu pengertian. Pengertian biaya tetap yaitu biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Sedangkan pengertian biaya variabel yaitu biaya ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Dasar untuk perbandingan penilaian. Penilaian biaya tetap yaitu waktu terkait. Sedangkan penilaian biaya variabel yaitu volume terkait. Waktu terjadi biaya tetap. Biaya ini adalah pasti. Biaya ini terjadi terlepas dari adanya unit yang diproduksi atau tidak. Waktu terjadi biaya variabel. Biaya variabel hanya terjadi ketika unit diproduksi. Biaya satuan biaya tetap. Biaya ini merubah harga satuan setiap unit. Jika unit yang diproduksi meningkat, biaya tetap per unit menurun, begitupun sebaliknya. Sehingga biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan jumlah output yang dihasilkan. Biaya satuan variabel yaitu biaya variabel tetap sama dalam produksi per unit. Perilaku biaya tetap konstan untuk jangka waktu tertentu. Perilaku biaya variabel berubah dengan perubahan tingkat output. Kombinasi dari biaya tetap, overhead produksi tetap, biaya administrasi tetap, biaya penjualan tetap, dan distribusi overhead. Kombinasi dari biaya variabel, bahan langsung, tenaga kerja langsung, beban langsung, variabel produksi overhead, variabel penjualan dan distribusi overhead. Contoh biaya tetap: penyusutan, sewa, gaji, asuransi pajak dan lain-lain. Contoh dari biaya variabel yaitu bahan baku, upah, komisi, penjualan, biaya pengepakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai metode pemisahan biaya, di mana terdapat metode pertamanya yaitu metode tinggi rendahnya atau high low method.
Yang dimaksud dengan metode tinggi rendah ini adalah metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tinggi ini didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi, dan titik rendahnya didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Untuk metode titik tertinggi dan titik terendah ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam periode tertentu dengan berdasarkan kapasitas dan biaya pada titik tertinggi dan titik terendah. Untuk itu, perbedaan antara kedua titik tersebut disebabkan karena adanya perubahan kapasitas besarnya tarif biaya variabel satuan. Analisis ini dimulai dengan mendefinisikan periode dengan tingkat aktivitas yang paling rendah dan yang paling tinggi adalah perbedaan biaya pada kedua periode tersebut dibagi dengan perubahan aktivitasnya. Untuk perubahan atau periode ekstrim tersebut untuk memperkirakan biaya variabel per unit aktivitas. Metode scatter plot, di mana metode scatter plot ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menerapkan metode scatter plot ini, yaitu memplot titik-titik data sehingga hubungan antara biaya penyetelan dan aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut juga dengan grafik scatter. Grafik scatter ini memungkinkan di mana seseorang untuk secara visual bisa menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Sehingga keunggulan kita memakai metode scatter plot ini adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Untuk metode selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil, di mana metode kuadrat terkecil ini merupakan kita dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas. Yang dimaksud dengan variabel tergantung adalah besar biayanya dan variabel bebas adalah tingkatan kapasitasnya. Jadi biasanya biaya tergantung tingkat kapasitas jika hanya digunakan dua variabel, satu variabel gantung, satu variabel bebas, maka analisa regresi yang dipakai adalah regresi sederhana atau simple regression. Tetapi jika terdapat dua variabel bebas atau lebih, atau terdapat tiga variabel atau lebih, maka analisa regresi yang dipakai adalah regresi berganda. Tujuan dari garis regresi ini adalah membuat garis yang jumlah penyimpangan kuadrat antara garis regresi dan observasi adalah minimal. Metode ini memisahkan biaya semi variabel, menjadikan komponen biaya tetap dan biaya variabel menggunakan seluruh data. Selanjutnya yaitu metode korelasi, yaitu metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisa hubungan antara dua variabel, yakni variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili suatu kegiatan. Untuk metode pemisahan biaya yang terakhir yaitu metode matematis, di mana metode matematis biaya dengan menggunakan konsep matematik di mana Y sama dengan A ditambah BX. Y mewakili jumlah biaya, X mewakili volume kegiatan, B mewakili biaya tetap, dan B
mewakili biaya variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis ini dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Untuk contoh soal yang kami bahas adalah yaitu soalnya pada tanggal 20 Maret 2008 PT Unggaran membeli 2 macam bahan baku yang terdiri dari 4.000 unit dari bahan baku X dengan harga per unit 30.000. Berat per unit bahan baku X ini adalah 1 kg dan 8.000 bahan penolong yaitu diwakili dengan Y dengan harga per unit 15.000. Berat per unitnya adalah 1,5 kg. Untuk syarat pembayaran termin yaitu 5 per 10 N per 30. Biaya angkut pembeliannya pembayaran termin ini adalah 5 per 10 N per 30. Biaya angkut pembelian dibayar tunai sebesar 500.000. Yang diminta oleh soal yaitu tentukan alokasi biaya angkut dengan kedua metode. Yang kedua, tentukan berapa kas yang dibayar oleh PT Unggaran jika potongan pembelian 12 juta dan pembayaran dilakukan pada tanggal 30 Maret 2008. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita membuat alokasi biaya dengan metode perbandingan kuantitas, di mana kita cari dulu bahan X dan bahan Y-nya. Bahan X-nya adalah sama dengan 4.000 dibagi 12.000 dikali 500.000. Dapatnya adalah 166.667. Untuk bahan Y, 8.000 dibagi 12.000 dikali 500.000. Dapatnya adalah 333.333. Untuk alokasi biaya angkut dengan metode perbandingan alokasi biaya angkut dengan metode perbandingan harga faktor. Untuk bahan X 120.000 dibagi 240.000 dikali 500.000. Dapatnya adalah 250.000. Untuk bahan Y 120.000 dibagi 240.000 dikali 500.000 dapatnya juga 250.000. Jadi kas yang harus dibayar oleh PT Unggaran ini adalah 228.500, di mana hal ini didapat dari harga pokok pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan dikurangi dengan biaya angkut pembelian. Hasilnya adalah 228.500. Hanya itu yang dapat sampaikan. Jika ada kata kesalahan atau kesalahan kalimat, maka kami mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kami sendiri atau saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.